Oke, bahasan Ibu yang sekarang adalah tentang kinematika ya, tentang gerak lurus berubah beraturan ataupun gerak lurus beraturan, GLB atau GLBB. Nah, kuncinya ini GLB dan GLBB. Kalau GLB itu dia itu V-nya konstan, tidak memiliki percepatan. Ibu ulangi, kalau GLB kecepatannya konstan, dia tidak memiliki percepatan. Jadi nggak ada V0, nggak ada VT, tidak ada V1, tidak ada V2. V-nya konstan aja dari awal sampai akhir gitu ya, sama semua gitu ya. Misalnya 20 meter per second, terus 20 meter per second, tidak ada perubahan, itu namanya GLB gitu ya. Sehingga kalau GLB rumusnya lebih sederhana, cuma V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S itu jarak, dan T itu adalah waktu. Nah, kalau GLBB itu dia punya percepatan. Kalau GLBB dia punya percepatan. Jadi karena dia punya percepatan ataupun perlambatan gitu ya, jadi dia ada V awal dan ada V akhir. Jadi ada V0 dan VT atau V1 dan V2. Ya sebenarnya sama aja V1, V2 atau V0 dengan VT, cuma penamaannya saja ya. Artinya ada V mula-mula dan ada V akhirnya gitu ya. Sehingga rumusnya kalau GLBB itu yang kunci rumusnya umum ya, VT-nya sama dengan, ingat forward, VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT-nya kecepatan akhir, V0-nya kecepatan mula-mula, A-nya percepatan, T-nya waktu. Kemudian ada juga, kalau diturunkan rumusnya bisa juga kita dapatkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A kali S. S adalah jaraknya. Ya, jadi kalau misalnya diketahui jarak bisa pakai rumus yang ini. Atau bisa juga menggunakan, kalau diturunin lagi tuh rumusnya bisa dapat lagi S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T pangkat 2. Menggunakan rumus yang mana tergantung yang diketahui di soal. Kalau yang ini berarti kan dia nggak ada jaraknya, kamu pakai yang pertama. Kalau yang kedua ini kan nggak ada waktunya, kamu pakai yang kedua, ada jarak tapi nggak ada waktu. Yang ketiga ini dia ada jarak, ada waktu tapi dia nggak ada VT-nya. Ya, maka kamu pakai gunakan rumus yang ketiga ini. Dilihat nanti clue-nya, dilihat dari mana yang diketahui di soal. Nah, ada juga GLBB, geraknya ke atas maupun GLBB ke bawah gitu ya. Bedanya nanti di sini karena dia berubah ketinggian gitu kan. Kalau ini kan jaraknya dia lurus gini ya, mendatar. Ya. Kalau misalnya dia yang berupa ketinggian gitu ya, maka nanti S-nya ini kamu ganti dengan H. H itu untuk lambang jarak pada ketinggian. Nah, ini juga kamu ganti H. Ya, kalau ngomong ketinggian berarti dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nanti A-nya ini berubah dengan G, gaya gravitasi, ya, percepatan gravitasi. Jadi kalau misalnya dia turun berarti kan positif. Kalau dia naik karena dia melawan gaya gravitasi berarti menjadi negatif. Sebenarnya rumusnya ini aja. Cuma nanti tinggal kamu ganti VT sama dengan V0. Kalau dia naik ke atas menjadi minus G kali T. Atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G kali H. Ini aja sebenarnya rumusnya gitu ya, bolak-balik ini lagi. Nah, ini untuk GJB. GJB itu adalah gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini khusus yang tidak memiliki V0 atau tidak punya kecepatan awal. Jadi tidak diketahui ini kecepatan awalnya gitu ya. Seperti buah mangga yang jatuh dari pohonnya kan tanpa kecepatan awal. Nah, yang tanpa kecepatan awal itu adalah GJB, gerak jatuh bebas. Jadi kalau dia tidak memiliki V0 atau V0-nya sama dengan 0, maka kan tidak berpengaruh menjadi cuma G kali T. Maka VT-nya sama dengan G kali T. Atau VT sama dengan akar dari 2GH dari sini ya. Atau untuk mencari berapakah ketinggiannya, H sama dengan setengah GT kuadrat. Begitu. Kita coba contoh soal untuk gerak jatuh bebas ya, kinematika. Ibu ambil soal nomor 3. Nah, kalau dia modelnya grafik seperti ini,
Kemudian ditanyakan tentukan jarak yang ditempuh selama 9 second. Berarti kan dari sini ya. Ini 9 second ya. Ini karena gambarnya aja terlalu kecil jadi nggak kelihatan. Ini di sini ada 3, 7, 9, 2 dan 5 ini. 3, 7, 9, 2 dan 5. Ditanyakan jaraknya berapa nih sampai dia 9 second. Berapa jarak yang ditempuh dia sampai dia 9 second, ini jaraknya berapa? Model grafik seperti ini, kamu mencari jaraknya berarti kamu mencari luas daerahnya. Kamu bisa arsir. Ini ada 3 bangun. Bangun pertama segitiga, kedua persegi panjang, ketiga jajar apa ini? Trapesium ya. Ya, trapesium sebentar. Ini apa sih trapesium? Siku-siku ya, trapesium siku-siku. Bener. Ya, trapesium siku-siku. Oke. Nah, Ibu, ini karena gambarnya nggak jelas. Kamu cari nih, kamu arsir nih luas daerahnya. Luas daerah pertama berarti kan dia segitiga, berarti luas daerah segitiga kan alas kali tinggi per 2. Alasnya berapa? Dari kesini 3, tingginya 2. Berarti 3 kali 2 per 2 sama dengan 3. Yang bangun kedua, ini 3, ini 7. Berarti dari sini ke sini adalah 4, ya kan? 7 kurangin 3. Berarti 4. Di sininya 4, di sininya 2. Persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 4, lebarnya 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian yang untuk trapesium siku-siku ya. Ini berarti rumusnya trapesium itu kan JSS kali tinggi per 2. JSS itu adalah jumlah sisi sejajar. Ini jumlah sisi sejajar yang ini ya. Ini 2, ditambahkan juga ini kan 5 ya. Ini 2 tambah 5 berarti 7. 2 tambah 5. Kalikan tingginya. Ini tingginya adalah 2. 7 ke 9 ya. Berarti 2 ya. Atau 9 kurang 7 ya. Ini 2. Bagi 2. Tinggi per 2. Nah, 2 habis menjadi 7. Nah ini kamu tinggal jumlahkan saja. Di sini 3. Ini 8. Ini 7. Berarti 3 tambah 8 11. Tambah 7 18. Jadi jaraknya yang ditempuh selama 9 second adalah 18 meter. Begitu ya. Nah ini yang tidak modelnya grafik seperti itu ya. Sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter di atas tanah. Jika G-nya 10 ya, maka kecepatan batu saat menyentuh tanahnya berapa? Berarti kecepatan batu saat menyentuh tanah itu adalah kecepatan akhirnya berapa? VT-nya berapa? Nah ini kan gak ada kecepatan awalnya ya kan, ini kan gerak jatuh bebas ya dari batu yang dijatuhkan dari puncak menara dari atas tanpa kecepatan mula-mula. Maka kita pakai rumus gerak jatuh bebas. VT sama dengan akar dari 2GH. G-nya diketahui 10, H-nya diketahui 40. Berarti 2 kali 10 kali 40 menjadi 20 kali 40 sama dengan 800. Atau akar 800. Akar 800 itu sama dengan 400 kali 2. Yang 400 keluar menjadi 20 ya. 20 akar 2. Jawabannya yang A. Begitu ya untuk sekilas tentang G gerak jatuh bebas. Kemudian GLBB dan GLB. Jadi kalau GLB itu VS per T, GLBB ini GJB ini. Nah kalau misalnya kamu akan kesulitan menghafalkan rumusnya karena kamu mungkin udah lama lupa, Ibu ingatkan lagi nanti ketika kamu dibagikan kertas buramnya saat ujian, kamu langsung cepet-cepet tuh nulis beberapa rumus yang kira-kira kamu suka lupa gitu ya, supaya nanti pas pertengahan jalan ketika kamu mau menggunakan rumus itu kamu bisa lihat di kertas buram begitu. Kalau misalnya diambil oleh pengawasnya kan diberikan kertas buram yang baru, nah kamu tulis lagi di kertas buram yang baru itu gitu ya, sehingga beberapa rumus yang mungkin kadang-kadang kamu suka lupa ya, nanti kamu bisa mudah untuk mengingatnya karena kamu sudah tulis di kertas coret-coretan atau di kertas buram gitu ya Nana ya. Nanti kita sambung di gerak melingkar.